kita bergerak untuk supaya rakyat hak-haknya yang ada terkait dengan proyek strategis nasional di PIK 2 itu bisa dikembalikan, dan Majelis Ulama Indonesia mempunyai target bagaimana agar proyek strategis nasional di PIK 2 itu dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni berkaitan dengan himbauan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan juga Walhi, menghimbau kepada pemerintah agar proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 atau PSN PIK 2 dihentikan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang memang perlu diambil tindakan tegas terhadap kenyataan bahwa PSN PIK 2 ini itu terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran dan terlalu banyak hal-hal yang merugikan masyarakat atau rakyat. Maka memang perlu ditunda atau dihentikan sampai kemudian ada pengkajian-pengkajian yang komprehensif di dalamnya, dan juga perhitungan dan pertimbangan tentang dampak-dampak daripada proyek strategis nasional PIK Pantai Indah Kapuk 2 tersebut. Maka MUI ini cukup responsif terhadap kondisi dan situasi masyarakat yang terkena dampak daripada proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 ini. Dan ini merupakan langkah yang bijak, karena memang para ulama itu sendiri harus berpartisipasi aktif dalam rangka melindungi umat. Karena proyek strategis nasional ini indikasinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Misalnya saja dalam proses pembebasan lahannya. Dalam proses pembebasan lahan daratan yang pada dasarnya awalnya dimiliki atau dihuni oleh masyarakat dan rakyat setempat, itu pembebasannya memang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, melanggar etika dan peraturan. Bagaimana tidak? Mereka dari pihak pelaksana proyek ini adalah ketika membebaskan lahan untuk proyek strategi nasional itu, mereka belum terlebih dahulu menuntaskan transaksi jual belinya, tetapi kemudian mereka justru melakukan penguasaan asetnya terlebih dahulu dengan diuruk atau lain sebagainya, kemudian baru dipanggil pemiliknya. Nah, kemudian diberikan DP, tidak diberikan secara penuh, sehingga hal ini tentu tidak sesuai dengan keumuman atau menyalahi kebiasaan dalam proses jual beli tanah. Nah, inilah pembebasan lahan yang kemudian dipaksa masyarakat dan rakyat setempat yang terkena proyek tersebut untuk menjual tanpa ada perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, inilah yang sebenarnya pemerintah itu sendiri pun terburu-buru untuk kemudian melakukan kajian-kajian terhadap proyek strategis nasional itu. Nah, kemudian juga tentang luar biasanya bagaimana sudah terbit sertifikat-sertifikat terhadap laut. Padahal sertifikat itu kan hanya untuk daratan, bukan untuk lautan. Jadi kalau ada terbit sertifikat, itu berarti kaitannya atau relevansinya dengan daratan, bukan dengan lautan. Maka kalau lautan itu adalah yang memang secara peraturan perundang-undangan tidak boleh dijual belikan, ya.
tetapi itu dikuasai oleh negara untuk rakyat, untuk masyarakat tentunya pemanfaatannya. Tidak boleh terbit sertifikat ataupun sejenisnya, baik itu sertifikat hak milik apalagi maupun sertifikat-sertifikat lainnya. Nah, yang dilakukan oleh MUI ini adalah langkah yang cerdas, langkah yang sangat luar biasa, yang mungkin bukan hanya sekedar meminta untuk dihentikan proyek strategis nasional itu sendiri, tetapi kemudian juga melakukan sounding langsung kepada pemerintah dengan memberikan pandangan-pandangan keagamaan. Jadi bukan hanya kemudian memberikan statement, tapi kemudian tidak menindaklanjuti, tetapi MUI harus terus mengawal, mengawasi dan terjun langsung, kemudian memberikan penjelasan kepada pemerintah dampak-dampak yang berbahaya atau dampak-dampak yang merugikan dari sisi agamanya. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, yang dilakukan oleh Walhi juga cukup luar biasa juga. Walhi sebagai lembaga yang mengawasi tentang lingkungan hidup ini memang harus turun, harus aktif memberikan pandangan-pandangannya kepada pemerintah, ya, pandangan-pandangan dari sisi lingkungan hidup seperti apa, biota-biota laut yang jadi korban dari proyek strategis nasional itu kemudian diperhatikan, mangrove-mangrove yang harusnya mangrove itu diperluas tapi kemudian dibabat. Kemudian bagaimana berkaitan dengan sungai-sungai yang pada dasarnya sungai-sungai itu adalah untuk pengairan persawahan-persawahan rakyat, kemudian diuruk, maka rakyat mendapatkan sumber untuk mengiris sawahnya itu, akhirnya sawahnya tidak ada lagi sumber-sumber yang bisa mengairi sawah-sawah mereka. Nah, ini harus diperhatikan dampak daripada proyek strategis nasional. Maka sesungguhnya kalau kita lihat niat proyek strategis nasional ini sesungguhnya baik. Bagaimana menciptakan suasana atau situasi penghijauan yang nanti akan menjadi paru-paru daripada wilayah yang terkena proyek strategi nasional itu. Kemudian juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi ternyata dalam prakteknya banyak yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan. Nah, ini yang dibenahi dan diatur sedemikian rupa. Jadi jangan sampai kemudian terlalu banyak yang dikorbankan, apalagi masyarakat yang banyak jadi korban, nelayan-nelayan yang jadi korban. Yang sekarang kan alhamdulillah pemerintah mengambil langkah cepat, yang tadinya laut-laut dikasih pagar-pagar sepanjang 30 km, kemudian pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo memerintahkan untuk membersihkan pagar-pagar itu. Ini hal yang luar biasa dari Pak Prabowo, berani mengambil sikap tegas. Nah, tentunya himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dan Walhi ini harus direspon secara positif oleh pemerintah. Dan memang tepatnya pemerintah memberhentikan terlebih dahulu proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk ini, kemudian diadakan kajian-kajian dan penelitian. Nah, kalau sudah didapatkan kajian-kajian dan penelitian, kemudian dicari solusinya seperti apa. Walaupun nanti ke depannya cukup memakan waktu, tetapi bersabar itu lebih baik. Benahi, kemudian jangan sampai masyarakat yang terkena dampak dari proyek strategis nasional itu kemudian dizolimi. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kan secara dasar bahwa proyek ini kan untuk rakyat, maka jangan kemudian mengorbankan terlebih dahulu rakyat. Nanti kedepannya yang menikmati bukan rakyat kita, tetapi justru orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki uang. Jangan sampai. Jadi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang begitu besar. Ya, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Maka apa yang dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia itu dan juga oleh Walhi itu harus diperhatikan, dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan tentunya kata kuncinya adalah sementara proyek strategis nasional diberhentikan. Bukan hanya PSN FIK 2 saja, tetapi proyek strategis nasional harus dikaji ulang agar tidak kemudian menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, apalagi sampai mengancam perekonomian masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap segala hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.